Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Haleluya. Haleluya.
Segala puji syukur hanya kami naikkan buat Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hanya oleh kebaikan Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Bukan karena gagah, kemampuan, kebisaan kami, tapi semua Tuhan sudah pimpin kami. Tuhan sudah bawa kami ada di dalam rumah Tuhan untuk sama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami mau serahkan ibadah raya dari awal, pertengahan, sampai selesai di dalam Tuhan. Tuhan tolong jemaat yang masih di tengah perjalanan. Kami mau bersama-sama sehati, sejiwa, seroh. Kami mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan senantiasa ajar kehidupan sidang jemaat untuk senantiasa mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami sidang jemaat. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang siap beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh beribadah dengan sungguh-sungguh hati. Dan sebentar kami pulang, kami bawa hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan kami sidang jemaat-Mu, khususnya di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami tidak tahu keperluan sidang jemaat, tapi kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang di dalam ujian, cobaan, masalah besar kecil, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kalau ada roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap yang akan mengganggu pekerjaan Tuhan pagi hari ini, kami tengking, kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari ruangan hati ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan sucikan, kuduskan hati pikiran kami, supaya sebentar kami pulang, kami membawa hati yang penuh dengan damai sejahtera dari Allah Bapa yang di sorga. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan ibadah raya dari awal pertengahan hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, saudara sekalian, selamat berbakti dalam kasih-Nya Yesus Kristus. Kita awali pujian kita pada pagi hari ini, kita bersyukur. Kita akan naikkan dengan sungguh-sungguh. Setiap pujiannya kami naikkan untuk menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan
yang mengasihiku. Nyanyikan dengan iman. Dia sangat mengasihi kita semua pagi hari ini. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Amin. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala. Haleluya, haleluya. Di dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Haleluya. Kaulah yang ku pandang. Haleluya. Selama hidupku mengasihimu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau yang pelihara kami, Engkau berikan hati yang baru kepada kami. Di setiap langkah kami, Engkau yang pimpin, Engkau yang atur. Hanya Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Haleluya. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Amin. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku
Haleluya. Kita tetap berdiri. Katakan, Bapa, Kau baik. Allah itu baik. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita. Haleluya. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah
memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa untuk hamba-Nya. Biarlah urapan Tuhan menyertai hamba-Nya. Menyampaikan isi batin Bapa pada pagi hari ini. Untuk seluruh sidang jemaat di tempat ini. Kita naikkan, ku siapkan hatiku Tuhan. Untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Hatiku Tuhan, Haleluya. untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Yesus, Tuhan, Yesus, Yesus, masuk Yesus. hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat Amin, amin, amin. saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama ya Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya boleh menjadi suatu korban syukur yang menyenangkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapilah kami semua Tuhan, agar kami boleh menerima, mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Apa menjadi kehendak-Mu bagi jemaat Tuhan di tempat ini, kiranya boleh tersampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala hal yang mencoba mengganggu fokus kami Tuhan, kiranya dihalaukan dengan kuasa nama-Mu Tuhan. Kami boleh siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau makan bersama. Ya. Makanan yang membuat imun kita naik. Ya. Situasi yang seperti ini, mari kita makan dengan kenyang. Hari ini kita disediakan seafood ya, dari Besuki. Makanan yang bergizi. Mari kita makan dengan seksama. Firman Allah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hana Lumoa dari Besuki. Waktu dan tempat saya persilakan. Jamnya di mana ya? Nggak lihat. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Keberadaan kita pagi ini bukti dari kasih karunia Allah. Sebab itu mari dalam kita mendengar firman Allah, hati kita hanya fokus pada Dia, sehingga kita dapat mengerti dengan penuh akan firman Allah dan kita boleh melakukannya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih pada Tuhan yang masih melayakkan saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Suster Bonita yang memberikan kesempatan mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Haleluya. Ingat saudara-saudara, pada saat saudara mengharap sesuatu kepada manusia, maka saudara akan pulang dengan kecewa. Tapi manakala hati kita terbuka untuk mendengar suara Allah, maka kita akan dipuaskan, kita akan dikuatkan, kita akan alami mujizat Allah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Allah tentang menjadi umat
atau menjadi jemaat yang menang. Haleluya. Untuk itu kita akan baca bersama-sama di dalam suratan Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Suratan Wahyu 3 ayat 21. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Terima kasih. Maaf saudara ya, mata saya agak terganggu. Waktu saya mau ganti kacamata di Kalgin katanya ada katarak. Jadi saya nggak bisa lihat saudara muka demi muka ya. Pokoknya saya anggap semua ini sama. Haleluya. Jadi maaf kalau saya nggak senyum sama saudara, bukan karena hal-hal lain, tapi memang saya nggak bisa fokus, sedang diusahakan untuk dipulihkan. Puji nama Tuhan. Kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu, Yesus selalu memberikan nasihat yang sama kepada ketujuh jemaat, yaitu dengan kalimat barang siapa menang. Sebab apa? Ayat tadi berkata, sebagaimana aku telah menang, maka jemaat saudara dan saya juga harus menang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terjemahan lain berkata, barang siapa menang, ia akan kuizinkan duduk bersama-sama aku di atas tahtaku. Haleluya. Mari pagi hari ini kita tidak usah lihat orang lain, kita introspeksi. Apakah keberadaan kita benar-benar sudah menang pagi hari ini? Menang bukan berarti di dalam penampilan kelihatannya menang, tapi di dalamnya berlainan. Menang dalam arti kata hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mari pagi ini kita belajar menang dari apa, saudara-saudara. Memang secara umum kita memiliki kekurangan yang berbeda dan harus mengatasi setiap kelemahan tersebut. Dan melalui kitab Wahyu kita melihat jemaat Laodikia paling banyak kekurangannya. Wahyu 3 ayat 17 dan 18 saya akan bacakan dengan cepat. Mana Jitro? Jitro tolong kalau sudah jam kasih kode ya. Oma nggak bisa lihat jamnya. Oke, thank you. Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudara, seringkali
Kita mengukur keberadaan lahiriah kita. Seperti jemaat Laodikia, kaya raya. Karena penghasilan yang sangat menunjang dari penjualan kain wol dan strategisnya wilayah Laodikia. Namun secara rohani jemaat Laodikia memiliki banyak kelemahan. Salah satunya ialah buta rohani. Kebutaan rohani tidak semua orang dapat memprediksinya. Secara fisik seperti saya belum buta. Ada usaha untuk memperbaikinya. Tetapi tidak ada yang dapat mengetahui setiap kebutaan rohani. Dan ingat saudara-saudara, kebutaan rohani adalah kebutaan yang fatal. Dampaknya luar biasa. Buta rohani ini, Mazmur 119 ayat 18 berkata, Mazmur 119 ayat 18 berkata, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Ayat ini menerangkan bahwa pemazmur terhalang mata rohaninya sehingga tidak dapat melihat keajaiban Taurat Tuhan. Dampak yang fatal kalau saudara dan saya buta secara rohani, maka kita tidak akan melihat keajaiban firman Allah di akhir zaman ini. Haleluya. Mari pagi ini kita akan belajar supaya kita dapat mawas diri penyebab kebutaan rohani. Yang pertama, haleluya. Dua Raja-Raja 6 ayat 15. Dua Raja-Raja 6 ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Yang pertama, penyebab kebutaan rohani adalah ketakutan menghadapi persoalan. Haleluya. Pada saat Raja Aram mengepung tempat Nabi Elisa di Dotan, karena dia dengar gara-gara Nabi Elisa inilah setiap dia mau menyerang bagian A, Elisa sudah memperingati orang Israel sehingga Raja Aram kalah. Saudara-saudara, sebagai manusia, hamba dari Nabi Elisa, pada saat melihat daerahnya dikepung oleh musuh, ada ketakutan. Dan dia berkata tadi, celaka tuanku. Haleluya.
Tapi bersyukur kita baca di dalam firman Allah. Di dalam ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Haleluya. Mata Elisa terbuka sehingga dia dapat melihat bahwa pasukan Allah yang menyertai dia lebih besar dari pasukan musuh yang sedang mengelilingi tempatnya. Pagi ini saudara-saudara, ketakutan apa? Memang corona sekarang ada uminya, besok-besok ada abinya, kapan-kapan ada tantenya. Secara manusia menakutkan. Sehingga tidak heran banyak anak-anak Tuhan di mulut puji Tuhan, tapi dalam tindakannya tidak mengandalkan Tuhan. Ironis sebagai anak-anak Tuhan. Tapi inilah kemanusiaan kita, keterbatasan kita. Itulah sebabnya kita mau tidak mau harus bergantung hanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa saudara di Besuki itu. Karena saya KP penginjil, saya jarang di rumah. Tapi pada saat pandemi Allah izinkan saya tinggal di rumah. Saya lihat semua bangunan sudah hancur. Bocor, seng-seng sudah berkarat, gereja bocor. Mulai itu ada iman. Saya bilang kepada jemaat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Allah dapat mengadakan mujizat dengan cara yang bagaimanapun juga. Mulai pandemi itu saudara, kami bergandengan tangan. Mereka tunduk kepada otoritas, terserah tante. Yang penting jadi. Gak banyak saudara. Ada yang nyumbang 100, 200, 300, 500. Gak ada yang banyak. Allah izinkan supaya jemaat terasa bahwa kebersamaan itu dapat mendatangkan mujizat Allah. Luar biasa saudara. Terakhir, waktu insinyurnya hitung-hitung, bangunan itu kurang lebih menghabiskan 500 juta. Haleluya saudara. Haleluya. Besokero tisah, ya kan? Dengan 100, 200, 300, 500 mujizat Allah terjadi. Haleluya. Mari hari-hari ini kita mau atasi ketakutan kita dengan lebih mengandalkan Yesus. Haleluya. Dia dahsyat, dia berkuasa dan dia tetap sama dulu, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, yang pertama ketakutan membuat buta rohani. Yang kedua, iman yang tidak murni dapat membutakan mata rohani kita. Kita baca Injil Matius 14 ayat yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 24 berkata,
Injil Matius 14 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk saudara. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Haleluya. Pada saat murid-murid diserang oleh angin sakal, maka mereka ketakutan. Padahal Yesus datang mau menolong mereka. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka berteriak-teriak. Mereka bilang itu hantu. Sehingga mereka ketakutan. Haleluya. Karena apa? Karena mereka berpegang kepada iman yang salah. Iman yang tidak murni. Karena mereka berpegang kepada ajaran nenek-nenek tua atau tahayul. Konon katanya, jika ada sesuatu yang aneh di laut saat badai, maka nenek moyang bilang mereka pasti celaka. Seringkali saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, kita masih percaya hal-hal yang di luar firman Allah. Apalagi orang tua-tua masih berpegang teguh kepada Hong Sui. Apa itu Hong Sui? Kepada horoskop. Padahal suratan Timotius katakan, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Mari pagi ini, kalau kita mau melihat keajaiban firman Allah, kita buang iman yang salah itu. Masih percaya pertunangan anak harus hari Kamis Kliwon atau Jumat Legi dan lain sebagainya. Dan tidak jarang ada anak-anak Tuhan yang masih percaya dukun-dukun. Orang Jerman bilang tubutuna lalakon, rela bayar mahal. Persembahan 5.000 aja hitung-hitungan. Ke dukun ratusan ribu, gampang. Mari pagi ini saudara, gereja akhir zaman akan mengalami terobosan Allah. Ada mujizat Allah terjadi. Firman Allah akan digenapi. Sehingga ada lagu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tapi mari pagi ini kita mau berubah. Kita mau berbalik, hanya mempercayai Tuhan supaya mata kita tidak terhalang untuk menikmati keajaiban Allah. Haleluya. Sebetulnya banyak jabarannya ya. Tapi saudara, saya yakin
jemaat Bondowoso ini sudah jemaat yang rohani, tua rohani, yang mengerti firman Allah. Tadi saya baru bilang A, saudara sudah sampai ke B, ya kan? Buktinya saudara masih tetap kuat. Ini bukti bahwa rohani saudara benar-benar sudah dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, Lukas 24 ayat 16. Lukas 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Haleluya. Perasaan kecewa membuat mata rohani kita buta. Kita tidak dapat mengenal Yesus secara pribadi. Waktu dua murid Tuhan kecewa karena Yesus tidak seperti yang mereka harapkan untuk menjadi raja, mereka turun, saudara-saudara. Bersyukur di tengah jalan Yesus menghampiri mereka. Tapi namanya orang kecewa ya. Yesus di mukanya aja tidak bisa kenal, saudara. Ini pelajaran buat kami hamba Tuhan, buat jemaat. Kalau sikap hati ini sudah salah, biar yang khotbah Yesus sekalipun tak medas, saudara. Tidak ngefek. Sehingga tidak ada perubahan. Yang disalahin pengkhotbah. Tidak ada mujizat. Haleluya. Pagi ini Allah mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia mau dekat dengan kita. Masalahnya sikap hati kita ini. Saya berkata di jemaat, pengerja jemaat sekalipun yang khotbahnya benar, saya anggap itu suara Tuhan yang menegur saya dan mengubah hidup saya. Seringkali kita tidak dapat melihat mujizat karena idola kita manusia. Karena kita lihat penampilan manusia. Tapi mari pagi ini Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Dia kenal kekecewaan kita. Dia kenal ketakutan kita. Dia kenal keterbatasan kita. Dan tangan kasih-Nya selalu terulur untuk menolong kita. Mari kita satukan hati kita. Kita dukung Ibu Gembala, pengerja-pengerja yang ada. Kita harap lawatan Allah hari-hari ini. Saya teringat berpuluh-puluh tahun yang lalu, saya masih kecil. Bondowoso dilawat oleh Roh Kudus. Ada nubuatan, ada berkat-berkat rohani di Bondowoso. Saya rindukan hal itu, saudara. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita rasa Allah sudah berubah? Allah tetap sama, amin. Firman-Nya ya dan amin. Mari kita satukan hati kita. Kita saling berdoa. Kita rindu lawatan Allah. Haleluya. Kita rindukan lawatan Allah kembali ada di tempat ini. Sehingga jiwa-jiwa
yang dulu bersama-sama kita, Tuhan sanggup pulihkan kita semua. Haleluya. Kami di Besuki banyak menerima berkat dari GPDI Bondowoso. Ada banyak hal-hal yang kami petik dari Bapak dan Ibu Kilala, untuk kami terapkan di dalam pelayanan. Dan luar biasa tuh saudara, Allah selalu memelihara kami. Puji nama Tuhan. Selanjutnya yang terakhir, yang membuat buta rohani adalah 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dan 25. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dan 25. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Haleluya. Yang terakhir, yang membuat mata rohani kita buta adalah melecehkan firman Allah. Waktu terjadi kelaparan, ayat ini berkata, kepala perwira yang menjadi ajudan raja menjawab kepada abdi Allah, gak mungkin. Abdi Allah berkata, engkau akan melihatnya, tetapi tidak akan makan apa-apa. Haleluya. Saudara-saudara, seringkali tanpa kita sadar, kita melecehkan firman Allah. Caranya gimana? Pada saat kita mendengar firman, orang lihat kita asyik dengan HP baca Alkitab. Orang alim, padahal bukan baca Alkitab, tapi WA sana sini. Itu salah satu ciri melecehkan firman. Karena kita yakin pada saat kita mendengar firman, Yesus yang adalah firman itu ada bersama kita. Amin. Amin. Bagaimana iman kita dikuatkan kalau pada saat kita mendengar firman, kita tidak menghormati, apalagi bisa melakukan. Firman Allah berkata, ampunilah. Sadar kita, tapi tindakan kita bukan hanya tidak mengampuni, tapi lebih jahat
dari orang dunia. Itu melecehkan firman, saudara. Bagaimana Allah bisa bekerja di dalam hidup kita? Mari pagi hari ini, haleluya, haleluya, kita mau belajar dari firman Allah supaya mata kita tercelik pagi ini. Haleluya. Kita akan alami terobosan dari Allah. Kita akan alami mujizat Allah. Saya akan mendengar dan melihat GPDI Bethel Bondowoso dilawat oleh Allah. Haleluya. Ada kegerakan besar terjadi di tempat ini. Karena mata kita sudah tercelik. Mata kita secara rohani terbuka. Dan kita mau melakukan firman. Dan firman Allah itulah yang akan bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Saya melihat Allah sangat mengasihi jemaat Bethel Bondowoso. Hargakan saudara dengan cara satukan hati kita. Kita nggak usah terpengaruh dengan omongan orang. Tapi mari kita mau menghidupi firman Allah. Kita akan melihat terobosan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum dikode ya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari saudara, sebab kita mau kembali kepada firman Allah. Kita mau rasakan kuasa Roh Kudus kembali bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Ada bersama kita pagi ini. Haleluya.
Mari siapapun yang menginginkan kembali Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, kita angkat tangan kita, kita nyanyi dengan hati supaya Roh Kudus datang menghampiri, memulihkan kita, menjadikan kita alat-alat yang berguna dalam tangan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Inilah hati kami Tuhan. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu dipulihkan, kami rindu diangkat segala ketakutan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kekecewaan kami, segala iman kami yang salah, supaya kami dapat melihat, kami mempercayai firman-Mu, kami boleh rasakan lawatan Allah, pembelaan Allah nyata di dalam hidup kami. Engkau yang mengenal setiap hati yang datang pagi hari ini. Tidak ada perkara yang tersembunyi. Engkau mengenal hati kami. Engkau mengasihi kami. Kalau ada hal-hal yang masih tidak berkenan kepadamu, biarlah di dalam nama Yesus Tuhan hancurkan semua. Sehingga dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus, kami boleh datang ke hadirat-Mu, dan Engkau berkenan melawat dan memberkati kami, memberkati hamba-Mu. Sudah berlelah-lelah di tempat ini, Tuhan pakai lebih hari lebih heran, penuh dengan kekuatan, penuh dengan urapan, sehingga hamba-Mu hanya meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin kuasa firman-Mu sanggup bekerja terus mengubah hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Selamat banyak pagi, buat Tuhan. firman-Nya untuk Ibu Hana, memberkati pekerjaan di Besuki. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan kesempatan, yaitu perkenalkan, yaitu ada pengerja baru untuk tampil ke depan. Memperkenalkan nama. Puji nama Tuhan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ayuni Siregar. Asal saya dari Pekanbaru Riau.
Saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggal Kitab Jember. Tujuan saya datang ke sini yaitu untuk menjalani praktek dalam pekerjaan untuk Tuhan Yesus. Itu saja, terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Meliska Sitio. Saya sering dipanggil Meli. Saya berasal dari Pekanbaru Riau juga. Saya di sini sudah selesai alumni STA Jember, dan saya juga di sini membantu pekerjaan Tuhan. Jadi kami mohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada supaya kami dapat memberikan dapat melakukan pelayanan kami dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, dan akan memberikan persembahan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami dapat diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini, dan kami sudah mendengarkan dari sebagian dari firman-Mu. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini supaya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila sekarang Tuhan yang dibalaskan dan berkati kau selamanya. Bila yang baik, Bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan yang dibalaskan dan berkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan yang dibalaskan dan berkati kau selamanya. berilah yang baik, Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan yang dibalaskan dan berkati kau selamanya. ada sukacita Dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita
Roh Kudus, agar damai sejahtera sukacita melimpah dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus menyertai kita, mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan, tetap peganglah tanganku Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, agar mulai hari ini Roh Kudus memimpin kita untuk memberikan kekuatan, penyertaan Dia selama kita masih menumpang di muka bumi. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, kita angkat tangan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari Dan mimbar saya serahkan kepada Ibu Gembala. ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku Tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Di akhir ibadah pagi hari ini Tuhan, ucapan syukur terima kasih kami kepadamu, karena Engkau tetap mengasihi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Pujian menjadi permohonan kami kepadamu Tuhan. Biar di hari-hari ini Engkau pegang tangan kami dengan tangan kananmu yang kuat, supaya kami dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau untuk mengikuti kehidupan yang sedang kami alami ini dengan penuh kesulitan, penuh persoalan. Tetapi firman-Mu sudah memberikan kekuatan buat kami untuk kami bisa berdiri, berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Ada kekuatan baru, ada perubahan baru di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang Engkau sudah pakai pagi hari ini. Berkati kehidupannya, berkati jemaatnya, rumah tangganya, semua Tuhan. Supaya nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Berkati yang sudah memimpin pujian, singer, memainkan musik, tamborin, duduk di multimedia, di sound system, pembawa kolektan sekalipun. Mereka sudah bekerja dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan nama-Mu dipermuliakan. Engkau melihat tangan-tangan yang terulur, membawa persembahan, membawa milik-Mu dengan baik Tuhan. Berkati mereka semua melimpah-limpah Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat memberi segala-galanya. Tuhan, apa yang Kau percayakan kepada mereka Tuhan, pekerjaan semuanya, biar Engkau saja yang memberkati lewat apa yang mereka kerjakan. Sebagai guru, sebagai karyawan, berwira swasta besar kecil, menjadi aparat, menjadi dokter Tuhan. Semua Tuhan, pagi hari ini Engkau sedang membagi-bagikan berkat yang luar biasa Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga, lama atau baru, rumah tangga mereka Engkau jaga dan pelihara. Supaya mereka menjadi keluarga Allah yang suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak takut akan Engkau, sehingga lewat orang tua mereka diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami pun berdoa Tuhan untuk mereka, tangan-tangan yang terulur, baik dari jemaat maupun dari luar jemaat Tuhan. Engkau tahu Tuhan, semua mereka mengerjakan hanya untuk Engkau. Ya, kami berdoa juga untuk yang sakit,
yang masih terbaring Engkau sembuhkan. Semua yang sedang menunggu kesempurnaan kesembuhan pun Engkau jamah pada pagi hari ini Tuhan. Supaya ada sukacita, damai, sejahtera selalu di dalam hidup mereka. Tuhan, sebentar mereka akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Mari Engkau pimpin, tibakan di rumah dengan baik, supaya mereka bersiap kembali untuk nanti sore datang beribadah di tempat ini kembali. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami juga berdoa yang saat ini akan pulang dengan kendaraan apapun, jauh dekat, Engkau bungkus mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib, supaya nama-Mu tetap dipermuliakan dan diagungkan. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, bawalah berkat yang besar, cinta kasih, kasih sayang, sukacita, bahkan anugerah Allah menjadi bahagian kita semua. Bawalah dengan iman, mulai saat ini sampai Dia menjemput kita kembali. Terpujilah Engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.